Beralih ke informasi lain, pemirsa, polisi menangkap seorang pemuda di Bandung, Jawa Barat yang menipu sejumlah perempuan dengan mengaku sebagai wartawan. Dari korbannya pelaku mengambil uang dan kendaraan. HY, pemuda berusia 24 tahun, ditangkap Polsekta Kiara Condong, Kota Bandung, setelah kedapatan menipu belasan perempuan di Kota Bandung dan juga di Kabupaten Bandung serta Garut. Pelaku menyasar korban yang mayoritas siswi SMA dan mahasiswi. Dalam aksinya pelaku mengaku sebagai wartawan dengan bermodalkan seragam salah satu televisi swasta nasional. Pelaku juga memikat calon korbannya untuk dijadikan kekasih. Dengan dalih akan bertugas meliput di suatu tempat, pelaku sengaja meminjam sepeda motor korban dan menjualnya kepada penadah di Subang, Jawa Barat seharga 2 hingga 3 juta rupiah per unitnya. Pelaku sebenarnya berprofesi sebagai penjual pakaian secara online. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal selama 5 tahun penjara. Nah, yang dia tipu itu semua perempuan-perempuan, anak-anak SMA dengan mahasiswa. Nah, jadi diajaknya jalan-jalan, dipacarin. Nah, itu motornya dibawa kabur. Kabur dijualnya ke Subang semua. Sudah berapa lama ini Bang pengakuannya? Nah, dia mengakunya udah setahun ini. Selain banjir yang terjadi, bencana tanah longsor juga melanda desa Karangpandan, Kecamatan Karangpandan, Jawa Tengah. Tebing setinggi 30 meter longsor dan menimbun 5 orang warga. Musibah tanah longsor terjadi di Dusun Tegal Sari, Desa Karangpandan. Dari 8 warga yang tertimbun, 1 warga tewas, 2 masih belum ditemukan, sementara 5 lainnya selamat. Saat kejadian, belasan warga sedang memanen padi di areal persawahan yang terletak tepat di bawah tebing. Menurut petugas, musibah tanah longsor ini terjadi akibat hujan deras yang mendera wilayah tersebut sejak Senin sore. Ya, hujan deras yang terjadi Senin sore hingga malam hari juga menyebabkan terjadinya bencana tanah longsor di sejumlah titik di kawasan perbukitan Prambanan, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Warga bersama relawan dan TNI serta Polri melakukan pembersihan material longsor. Tercatat 11 titik longsor mengenai rumah warga dan 7 titik longsor menutup akses jalan desa dan jalan kabupaten, serta sejumlah tiang listrik juga ikut roboh. Longsor besar juga terjadi di ruas Jalan Nasional Trenggalek Ponorogo di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Akibat tanah longsor, akses dari Kabupaten Trenggalek menuju Ponorogo, Jawa Tengah maupun Jakarta terputus total sejak 2 hari terakhir. Untuk sementara, akses kendaraan roda 4 dialihkan melalui Kabupaten Kediri maupun Kabupaten Pacitan dengan jarak tempuh yang lebih jauh. Kembali lagi di Prime Time News, pemirsa, ada satu hasil yang cukup unik ketika kita lihat suara Ahok turun, tetapi suaranya seperti bergesernya ke Agus Silvi, bukan ke Anies Sandi. Ini kenapa, Mas Seto, penjelasannya? Sebetulnya tidak bisa langsung dikonotasikan seperti itu ya, tetapi memang kecenderungan bahwa Agus Silvi mengalami proses kenaikan itu iya. Walaupun tidak bisa langsung diuji bahwa dari data longitudinal ini berasal dari suara Ahok. Ya. Tetapi yang bisa dilihat sebagai alasan kualitatif adalah, pertama kalau kita lihat tidak mengagetkan, Agus dan Silvi itu terutama ketika masa pendaftaran dimulai sebagai titik nol, mereka memiliki tingkat pengenalan terendah dibandingkan dengan Anies dan Ahok yang sudah memiliki track record, sudah memiliki tingkat pengenalan jauh lebih tinggi sebagai incumbent dan mantan menteri. Sehingga titik start mereka lebih mudah buat mereka untuk kemudian bisa menaikkan elektabilitas karena mereka punya peluang untuk menaikkan tingkat pengenalan. Tingkat pengenalan Agus itu hanya sekitar 60-an%, sementara Ahok sudah di 90-an% saat pendaftaran, Anies sudah di 80-an%. Artinya ruang gerak Agus untuk menaikkan tingkat elektabilitas melalui kenaikan tingkat pengenalan pasca pendaftaran itu lebih besar ruangnya. Jadi itu tidak mengagetkan ketika kita lihat titik start masing-masing. Yang kedua, kalau ini coba dikaitkan dengan orang yang percaya dengan hipotesa bahwa faktor tuduhan penistaan agama, lalu kemudian demo besar yang menyasar Ahok itu kemudian berpengaruh besar,
kita akan melihat bagaimana suka atau tidak dalam pemberitaan, dalam isu, termasuk sosmed yang muncul, dalam membentukkan persepsi, dua nama besar, pasangan nomor 2 dan pasangan nomor 1, itu lebih banyak muncul dalam perdebatan isu itu. Ya. Sehingga ketika kemudian pemilih yang katakanlah menjadi bagian dari antitesa incumbent atau antitesa dari Ahok melihat situasi seperti itu, mereka kecenderungan akan lebih mudah melakukan proses blocking kepada Agus, bukan kepada Anies yang dalam pemberitaan besar terkait dengan tuduhan penistaan agama, terkait dengan demo besar, itu berada dalam posisi yang lebih netral. Itu yang menyebabkan seakan-akan kecenderungan dari pemberitaan, bisa dilihat di media monitoring, ini seakan-akan memang sudah jadi pertarungan besar antara dua kubu, antara Ahok dengan Agus. Kalau kita lihat tema besarnya adalah demo besar dengan tuduhan penistaan agama. Itu yang mungkin menyebabkan Agus akhirnya secara elektoral lebih menikmati suara-suara dari pemilih yang memang sudah memposisikan dirinya menjadi antitesa dari incumbent. Kalau kita lihat alasan memilih ini, alasan memilih Agus karena tegas 23,1%, diikuti ganteng, berwibawa, kemudian seagama, anak SBY. Padahal alasan tidak memilihnya ini belum berpengalaman 20,3%. Ya, itu bagian dari bagaimana kita menjelaskan bagaimana preferensi pemilih hanya dari satu kategori saja, yaitu bagaimana orang melihat ini pertarungan personal branding. Kalau dalam konteks pertarungan personal branding, betul. Pemilih ketika melihat calon yang latar belakangnya tentara biasanya mengindikasikan dia tegas. Kemudian kedua, atribut yang lebih personal sifatnya dikatakan di situ ganteng. Berbeda dengan Ahok ketika ditanyakan bagaimana alasan utama sebagai pemilih, kerja nyata nomor 1. Itu berkorelasi linear dengan tingkat kepuasan publik mencapai 63,3%. Yang kedua, tegas, sesuatu yang lebih personal. Terhadap Anies, ramah, baik, intelektual misalnya. Tetapi harus kita ingat bahwa ini bukan sekedar pertarungan personal branding. Pertarungan pilkada juga memiliki variabel lain, diantaranya adalah bagaimana pertarungan isu yang melingkupi pertarungan personal branding di antara kandidat. Dan suka atau tidak, faktor tadi ketika orang bertanya bagaimana efek dari demo besar, bagaimana efek dari kasus hukum yang sedang menimpa Ahok, bagaimana kemudian orang melihat konstelasi politik yang ada di atasnya, nama besar SBY muncul, nama besar Mega, Prabowo dan Jokowi muncul, disitulah kemudian menjadi menarik. Kenapa seakan-akan pertarungan selama sebulan terakhir itu lebih berpusat pada dua nama, Ahok dengan Agus, dikarenakan isu terbesar terkait dengan penistaan agama, tuduhan penistaan agama dan demo besar tadi memang mengerucut kepada dua nama itu. Mengerucut pada nama-nama itu ya. Penyidik Cybercrime Barreskrim Mabes Polri sudah mengantongi 5 identitas pelaku penyebar isu gerakan Rush Money. Dalam waktu dekat, kepolisian akan menangkap para pelaku yang diketahui berada di Jakarta. Penyebar isu gerakan Rush Money terus diselidiki oleh tim Cyber Patrol Barreskrim Mabes Polri. Saat ini penyidik sudah mengantongi 5 identitas para pelaku untuk segera dilakukan penangkapan. Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Martinus Sitompul mengatakan isu gerakan Rush Money menjadi viral di dunia maya karena para pelaku mengaitkan dengan rencana aksi damai 2 Desember mendatang. Kepolisian menghimbau kepada masyarakat agar tidak terpengaruh dengan isu hoax ini dan tetap melakukan transaksi perbankan dengan normal. Memanfaatkan momen, tapi keterlibatan dia ada sekitar 5 orang yang diidentifikasi yang memulai untuk penyebaran isu hoax ini. Nah, kemudian sudah dilakukan pengejaran dan mudah-mudahan dalam waktu terdekat itu bisa didapat pelakunya sehingga kita bisa proses sebagaimana Undang-Undang ITE yang bersangkutan telah melakukan penyebaran berita-berita hoax. Pakar Hukum Tata Negara Yusril Iza Mahendra memberikan dukungannya kepada Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2021, walaupun Ahok saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan penistaan agama. Pakar Hukum Tata Negara Yusril Iza Mahendra mengatakan tidak ada yang bisa menghalangi Ahok maju dalam debut Pilkada serentak 2017, walaupun Ahok telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun penodaan agama ini adalah delik hukum yang diatur dalam KUHP dan tidak diatur dalam Undang-Undang Pilkada. Sehingga hak Ahok sebagai subjek hukum tetap harus dijaga. Mendapatkan dukungan langsung dari Yusril Iza Mahendra ditanggapi positif oleh Ahok.
Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengatakan pihaknya sangat membutuhkan peran pakar hukum tata negara Yusril Iza Mahendra agar Yusril bisa memberikan atau menjelaskan kepada masyarakat Indonesia khususnya umat Muslim bahwa Ahok tidak ada niatan sama sekali menistakan ajaran Islam khususnya Al-Quran. Ahok optimis Yusril bisa memberikan pengertian kepada umat Islam dengan pendekatan yang lebih kekeluargaan, sebab Ahok akui saat ini pihaknya masih kesulitan untuk bisa menjelaskan duduk permasalahan ini kepada umat Islam. Dulu kan saya juga mulanya mau maju ke Pilkada DKI, tapi kemudian nggak jadi. Tinggal Pak Ahok yang maju dari Bangka Belitung. Lalu saya katakan Pak Ahok ini tidak bisa dihalang-halangi, yani hak beliau untuk maju. Karena itu saya dukung beliau untuk tetap maju dalam pilkada ini, karena itu adalah hak beliau menurut undang-undang yang berlaku sekarang. Jadi meskipun beliau sekarang sedang menghadapi masalah hukum, ya, tapi itu sama sekali tidak menghalangi beliau untuk maju dalam pilkada ini. Dan hak-hak beliau itu tetap harus kita jamin dan harus kita junjung tinggi. Pak Yusril untuk bantu saya juga, karena yang paling bisa menjelaskan situasi sosiologi kehidupan di Bangka Belitung seperti apa, saya kira beliau yang ngomong paling cocok. Kalau saya jelasin apa juga susah kan. Jadi kalau Pak Yusril yang sampaikan kan beda, karena beliau tahu dari kecil bagaimana kita hidup, lingkungan. Orang saya sekolah SD SMP ambil pelajaran agama Islam juga. Ya, saya kira suasana saling bantu masjid apa begitu baik. Beliau kelenteng apa semua begitu dekat. Jadi saya kira walaupun bukan ahli pidana gitu ya, bukan bidang pidana, jadi dari sisi sosiologinya saya kira saya memang berharap Bang Yusril yang bisa bantu jelasin ke masyarakat Indonesia khususnya Muslim. Kembali lagi di Prime Time News, pemirsa, ada satu hasil yang cukup unik ketika kita lihat suara Ahok turun, tetapi suaranya seperti bergesernya ke Agus Silvi, bukan ke Anies Sandi. Ini kenapa, Mas Seto, penjelasannya? Sebetulnya tidak bisa langsung dikonotasikan seperti itu ya, tetapi memang kecenderungan bahwa Agus Silvi mengalami proses kenaikan itu iya. Walaupun tidak bisa langsung diuji bahwa dari data longitudinal ini berasal dari suara Ahok. Ya. Tetapi yang bisa dilihat sebagai alasan kualitatif adalah, pertama kalau kita lihat tidak mengagetkan, Agus dan Silvi itu terutama ketika masa pendaftaran dimulai sebagai titik nol, mereka memiliki tingkat pengenalan terendah dibandingkan dengan Anies dan Ahok yang sudah memiliki track record, sudah memiliki tingkat pengenalan jauh lebih tinggi sebagai incumbent dan mantan menteri. Sehingga titik start mereka lebih mudah buat mereka untuk kemudian bisa menaikkan elektabilitas karena mereka punya peluang untuk menaikkan tingkat pengenalan. Tingkat pengenalan Agus itu hanya sekitar 60-an persen, sementara Ahok sudah di 90-an persen saat pendaftaran, Anies sudah di 80-an persen. Artinya ruang gerak Agus untuk menaikkan tingkat elektabilitas melalui kenaikan tingkat pengenalan pasca pendaftaran itu lebih besar ruangnya. Jadi itu tidak mengagetkan ketika kita lihat titik start masing-masing. Yang kedua, kalau ini coba dikaitkan dengan orang yang percaya dengan hipotesa bahwa faktor tuduhan penistaan agama, lalu kemudian demo besar yang menyasar Ahok itu kemudian berpengaruh besar, kita akan melihat bagaimana suka atau tidak dalam pemberitaan, dalam isu termasuk sosmed yang muncul, dalam membentukkan persepsi dua nama besar, pasangan nomor 2 dan pasangan nomor 1 itu lebih banyak muncul dalam perdebatan isu itu. Sehingga ketika kemudian pemilih yang katakanlah menjadi bagian dari antitesa incumbent atau antitesa dari Ahok melihat situasi seperti itu, mereka kecenderungan akan lebih mudah melakukan proses blocking kepada Agus, bukan kepada Anies yang dalam pemberitaan besar terkait dengan tuduhan penistaan agama, terkait dengan demo besar, itu berada dalam posisi yang lebih netral. Itu yang menyebabkan seakan-akan kecenderungan dari pemberitaan, bisa dilihat di media monitoring, ini seakan-akan memang sudah jadi pertarungan besar antara dua kubu, antara Ahok dengan Agus. Kalau kita lihat tema besarnya adalah demo besar dengan tuduhan penistaan agama. Itu yang mungkin menyebabkan Agus akhirnya secara elektoral lebih menikmati suara-suara dari pemilih yang memang sudah memposisikan dirinya menjadi antitesa dari incumbent. Kalau kita lihat alasan memilih ini, alasan memilih Agus karena tegas 23,1%, diikuti ganteng, berwibawa, kemudian seagama, anak SBY.
Padahal alasan tidak memilihnya ini belum berpengalaman 20,3%. Iya, itu bagian dari bagaimana kita menjelaskan bagaimana preferensi pemilih hanya dari satu kategori saja, yaitu bagaimana orang melihat ini pertarungan personal branding. Kalau dalam konteks pertarungan personal branding, betul. Pemilih ketika melihat calon yang latar belakang tentara biasanya mengindikasikan dia tegas. Kemudian kedua, atribut yang lebih personal sifatnya dikatakan di situ ganteng. Berbeda dengan Ahok ketika ditanyakan bagaimana alasan utama sebagai pemilih, kerja nyata nomor 1. Itu berkorelasi linier dengan tingkat kepuasan publik mencapai 63,3%. Yang kedua, tegas, sesuatu yang lebih personal. Terhadap Anies, ramah, baik, intelektual misalnya. Tetapi harus kita ingat bahwa ini bukan sekedar pertarungan personal branding. Pertarungan pilkada juga memiliki variabel lain, diantaranya adalah bagaimana pertarungan isu yang melingkupi pertarungan personal branding di antara kandidat. Dan suka atau tidak, faktor tadi ketika orang bertanya bagaimana efek dari demo besar, bagaimana efek dari kasus hukum yang sedang menimpa Ahok, bagaimana kemudian orang melihat konstelasi politik yang ada di atasnya, nama besar SBY muncul, nama besar Mega, Prabowo dan Jokowi muncul, disitulah kemudian menjadi menarik, kenapa seakan-akan pertarungan selama sebulan terakhir itu lebih berpusat pada dua nama, Ahok dengan Agus, dikarenakan isu terbesar terkait dengan penistaan agama, tuduhan penistaan agama dan demo besar tadi memang mengerucut kepada dua nama itu. Mengerucut pada nama-nama itu ya. Kembali lagi di Prime Time News, pemirsa, ada satu hasil yang cukup unik ketika kita lihat suara Ahok turun, tetapi suaranya seperti bergesernya ke Agus Silvi, bukan ke Anies Sandi. Ini kenapa, Mas Seto, penjelasannya? Sebetulnya tidak bisa langsung dikonotasikan seperti itu ya, tetapi memang kecenderungan bahwa Agus Silvi mengalami proses kenaikan itu iya. Walaupun tidak bisa langsung diuji bahwa dari data longitudinal ini berasal dari suara Ahok. Tetapi yang bisa dilihat sebagai alasan kualitatif adalah, pertama kalau kita lihat tidak mengagetkan, Agus dan Silvi itu terutama ketika masa pendaftaran dimulai sebagai titik nol, mereka memiliki tingkat pengenalan terendah dibandingkan dengan Anies dan Ahok yang sudah memiliki track record, sudah memiliki tingkat pengenalan jauh lebih tinggi sebagai incumbent dan mantan menteri. Sehingga titik start mereka lebih mudah buat mereka untuk kemudian bisa menaikkan elektabilitas karena mereka punya peluang untuk menaikkan tingkat pengenalan. Tingkat pengenalan Agus itu hanya sekitar 60-an%, sementara Ahok sudah di 90-an% saat pendaftaran, Anies sudah di 80-an%. Artinya ruang gerak Agus untuk menaikkan tingkat elektabilitas melalui kenaikan tingkat pengenalan pasca pendaftaran itu lebih besar ruangnya. Jadi itu tidak mengagetkan ketika kita lihat titik start masing-masing. Yang kedua, kalau ini coba dikaitkan dengan orang yang percaya dengan hipotesa bahwa faktor tuduhan penistaan agama, lalu kemudian demo besar yang menyasar Ahok itu kemudian berpengaruh besar, kita akan melihat bagaimana suka atau tidak dalam pemberitaan, dalam isu, termasuk sosmed yang muncul, dalam membentukkan persepsi dua nama besar, pasangan nomor 2 dan pasangan nomor 1, itu lebih banyak muncul dalam perdebatan isu itu. Sehingga ketika kemudian pemilih yang katakanlah menjadi bagian dari antitesa incumbent atau antitesa dari Ahok melihat situasi seperti itu, mereka kecenderungan akan lebih mudah melakukan proses blocking kepada Agus, bukan kepada Anies yang dalam pemberitaan besar terkait dengan tuduhan penistaan agama, terkait dengan demo besar, itu berada dalam posisi yang lebih netral. Itu yang menyebabkan seakan-akan kecenderungan dari pemberitaan, bisa dilihat di media monitoring, ini seakan-akan memang sudah jadi pertarungan besar antara dua kubu, antara Ahok dengan Agus. Kalau kita lihat tema besarnya adalah demo besar dengan tuduhan penistaan agama. Itu yang mungkin menyebabkan Agus akhirnya secara elektoral lebih menikmati suara-suara dari pemilih yang memang sudah memposisikan dirinya menjadi antitesa dari incumbent. Kalau kita lihat alasan memilih ini, alasan memilih Agus karena tegas 23,1%, diikuti ganteng, berwibawa, kemudian seagama, anak SBY. Padahal alasan tidak memilihnya ini belum berpengalaman 20,3%. Iya, itu bagian dari bagaimana kita menjelaskan bagaimana preferensi pemilih hanya dari satu kategori saja, yaitu bagaimana orang melihat ini pertarungan personal branding. Kalau dalam konteks pertarungan personal branding, betul. Pemilih ketika melihat calon yang latar belakang tentara biasanya mengindikasikan dia tegas. Kemudian kedua, atribut yang lebih personal sifatnya dikatakan di situ ganteng. Berbeda dengan Ahok ketika ditanyakan bagaimana alasan utama sebagai pemilih, kerja nyata nomor 1. Itu berkorelasi linier dengan tingkat kepuasan publik mencapai 63,3%. Yang kedua, tegas, sesuatu yang lebih personal. Terhadap Anies, ramah, baik,
intelektual misalnya. Tetapi harus kita ingat bahwa ini bukan sekedar pertarungan personal branding. Pertarungan pilkada juga memiliki variabel lain, diantaranya adalah bagaimana pertarungan isu yang melingkupi pertarungan personal branding di antara kandidat. Dan suka atau tidak, faktor tadi ketika orang bertanya bagaimana efek dari demo besar, bagaimana efek dari kasus hukum yang sedang menimpa Ahok, bagaimana kemudian orang melihat konstelasi politik yang ada di atasnya, nama besar SBY muncul, nama besar Mega, Prabowo dan Jokowi muncul, disitulah kemudian menjadi menarik, kenapa seakan-akan pertarungan selama sebulan terakhir itu lebih berpusat pada dua nama, Ahok dengan Agus, dikarenakan isu terbesar terkait dengan penistaan agama, tuduhan penistaan agama dan demo besar tadi memang mengerucut kepada dua nama itu. Mengerucut pada nama-nama itu ya. Kembali lagi di Prime Time News, pemirsa, ada satu hasil yang cukup unik ketika kita lihat suara Ahok turun, tetapi suaranya seperti bergesernya ke Agus Silvi, bukan ke Anies Sandi. Ini kenapa, Mas Seto, penjelasannya? Sebetulnya tidak bisa langsung dikonotasikan seperti itu ya, tetapi memang kecenderungan bahwa Agus Silvi mengalami proses kenaikan itu iya. Walaupun tidak bisa langsung diuji bahwa dari data longitudinal ini berasal dari suara Ahok. Tetapi yang bisa dilihat sebagai alasan kualitatif adalah, pertama kalau kita lihat tidak mengagetkan, Agus dan Silvi itu terutama ketika masa pendaftaran dimulai sebagai titik nol, mereka memiliki tingkat pengenalan terendah dibandingkan dengan Anies dan Ahok yang sudah memiliki track record, sudah memiliki tingkat pengenalan jauh lebih tinggi sebagai incumbent dan mantan menteri. Sehingga titik start mereka lebih mudah buat mereka untuk kemudian bisa menaikkan elektabilitas karena mereka punya peluang untuk menaikkan tingkat pengenalan. Tingkat pengenalan Agus itu hanya sekitar 60-an persen, sementara Ahok sudah di 90-an persen saat pendaftaran, Anies sudah di 80-an persen. Artinya ruang gerak Agus untuk menaikkan tingkat elektabilitas melalui kenaikan tingkat pengenalan pasca pendaftaran itu lebih besar ruangnya. Jadi itu tidak mengagetkan ketika kita lihat titik start masing-masing. Yang kedua, kalau ini coba dikaitkan dengan orang yang percaya dengan hipotesa bahwa faktor tuduhan penistaan agama, lalu kemudian demo besar yang menyasar Ahok itu kemudian berpengaruh besar, kita akan melihat bagaimana suka atau tidak dalam pemberitaan, dalam isu, termasuk sosmed yang muncul, dalam membentukkan persepsi dua nama besar, pasangan nomor 2 dan pasangan nomor 1, itu lebih banyak muncul dalam perdebatan isu itu. Sehingga ketika kemudian pemilih yang katakanlah menjadi bagian dari antitesa incumbent atau antitesa dari Ahok melihat situasi seperti itu, mereka kecenderungan akan lebih mudah melakukan proses blocking kepada Agus, bukan kepada Anies yang dalam pemberitaan besar terkait dengan tuduhan penistaan agama, terkait dengan demo besar, itu berada dalam posisi yang lebih netral. Itu yang menyebabkan seakan-akan kecenderungan dari pemberitaan, bisa dilihat di media monitoring, ini seakan-akan memang sudah jadi pertarungan besar antara dua kubu, antara Ahok dengan Agus. Kalau kita lihat tema besarnya adalah demo besar dengan tuduhan penistaan agama. Itu yang mungkin menyebabkan Agus akhirnya secara elektoral lebih menikmati suara-suara dari pemilih yang memang sudah memposisikan dirinya menjadi antitesa dari incumbent. Kalau kita lihat alasan memilih ini, alasan memilih Agus karena tegas 23,1%, diikuti ganteng, berwibawa, kemudian seagama, anak SBY. Padahal alasan tidak memilihnya ini belum berpengalaman 20,3%. Iya, itu bagian dari bagaimana kita menjelaskan bagaimana preferensi pemilih hanya dari satu kategori saja, yaitu bagaimana orang melihat ini pertarungan personal branding. Kalau dalam konteks pertarungan personal branding, betul. Pemilih ketika melihat calon yang latar belakang tentara biasanya mengindikasikan dia tegas. Kemudian kedua, atribut yang lebih personal sifatnya dikatakan di situ ganteng. Berbeda dengan Ahok ketika ditanyakan bagaimana alasan utama sebagai pemilih, kerja nyata nomor 1. Itu berkorelasi linear dengan tingkat kepuasan publik mencapai 63,3%. Yang kedua, tegas, sesuatu yang lebih personal. Terhadap Anies, ramah, baik, intelektual misalnya. Tetapi harus kita ingat bahwa ini bukan sekedar pertarungan personal branding. Pertarungan pilkada juga memiliki variabel lain, diantaranya adalah bagaimana pertarungan isu yang melingkupi pertarungan personal branding di antara kandidat. Dan suka atau tidak, faktor tadi ketika orang bertanya bagaimana efek dari demo besar, bagaimana efek dari kasus hukum yang sedang menimpa Ahok, bagaimana kemudian orang melihat konstelasi politik yang ada di atasnya, nama besar SBY muncul, nama besar Mega, Prabowo dan Jokowi muncul, disitulah kemudian menjadi menarik. Kenapa seakan-akan pertarungan selama sebulan terakhir itu lebih berpusat pada dua nama, Ahok dengan Agus, dikarenakan isu terbesar terkait dengan penistaan agama,
tuduhan penistaan agama dan demo besar tadi memang mengerucut kepada dua nama itu. Mengerucut pada nama-nama itu ya. Kembali lagi di Prime Time News, pemirsa, ada satu hasil yang cukup unik ketika kita lihat suara Ahok turun, tetapi suaranya seperti bergesernya ke Agus Silvi, bukan ke Anies Sandi. Ini kenapa, Mas Seto, penjelasannya? Sebetulnya tidak bisa langsung dikonotasikan seperti itu ya, tetapi memang kecenderungan bahwa Agus Silvi mengalami proses kenaikan itu iya. Walaupun tidak bisa langsung diuji bahwa dari data longitudinal ini berasal dari suara Ahok. Tetapi yang bisa dilihat sebagai alasan kualitatif adalah, pertama kalau kita lihat tidak mengagetkan, Agus dan Silvi itu terutama ketika masa pendaftaran dimulai sebagai titik nol, mereka memiliki tingkat pengenalan terendah dibandingkan dengan Anies dan Ahok yang sudah memiliki track record, sudah memiliki tingkat pengenalan jauh lebih tinggi sebagai incumbent dan mantan menteri. Sehingga titik start mereka lebih mudah buat mereka untuk kemudian bisa menaikkan elektabilitas karena mereka punya peluang untuk menaikkan tingkat pengenalan. Tingkat pengenalan Agus itu hanya sekitar 60-an persen, sementara Ahok sudah di 90-an persen saat pendaftaran, Anies sudah di 80-an persen. Artinya ruang gerak Agus untuk menaikkan tingkat elektabilitas melalui kenaikan tingkat pengenalan pasca pendaftaran itu lebih besar ruangnya. Jadi itu tidak mengagetkan ketika kita lihat titik start masing-masing. Yang kedua, kalau ini coba dikaitkan dengan orang yang percaya dengan hipotesa bahwa faktor tuduhan penistaan agama, lalu kemudian demo besar yang menyasar Ahok itu kemudian berpengaruh besar, kita akan melihat bagaimana suka atau tidak dalam pemberitaan, dalam isu termasuk sosmed yang muncul, dalam membentukkan persepsi dua nama besar, pasangan nomor 2 dan pasangan nomor 1 itu lebih banyak muncul dalam perdebatan isu itu. Sehingga ketika kemudian pemilih yang katakanlah menjadi bagian dari antitesa incumbent atau antitesa dari Ahok melihat situasi seperti itu, mereka kecenderungan akan lebih mudah melakukan proses blocking kepada Agus, bukan kepada Anies yang dalam pemberitaan besar terkait dengan tuduhan penistaan agama, terkait dengan demo besar, itu berada dalam posisi yang lebih netral. Itu yang menyebabkan seakan-akan kecenderungan dari pemberitaan, bisa dilihat di media monitoring, ini seakan-akan memang sudah jadi pertarungan besar antara dua kubu, antara Ahok dengan Agus. Kalau kita lihat tema besarnya adalah demo besar dengan tuduhan penistaan agama. Itu yang mungkin menyebabkan Agus akhirnya secara elektoral lebih menikmati suara-suara dari pemilih yang memang sudah memposisikan dirinya menjadi antitesa dari incumbent. Kalau kita lihat alasan memilih ini, alasan memilih Agus karena tegas 23,1%, diikuti ganteng, berwibawa, kemudian seagama, anak SBY. Padahal alasan tidak memilihnya ini belum berpengalaman 20,3%. Iya, itu bagian dari bagaimana kita menjelaskan bagaimana preferensi pemilih hanya dari satu kategori saja, yaitu bagaimana orang melihat ini pertarungan personal branding. Kalau dalam konteks pertarungan personal branding, betul. Pemilih ketika melihat calon yang latar belakang tentara biasanya mengindikasikan dia tegas. Kemudian kedua, atribut yang lebih personal sifatnya dikatakan di situ ganteng. Berbeda dengan Ahok ketika ditanyakan bagaimana alasan utama sebagai pemilih, kerja nyata nomor 1. Itu berkorelasi linear dengan tingkat kepuasan publik mencapai 63,3%. Yang kedua tegas, sesuatu yang lebih personal. Terhadap Anies ramah, baik, intelektual misalnya. Tetapi harus kita ingat bahwa ini bukan sekedar pertarungan personal branding. Pertarungan pilkada juga memiliki variabel lain, diantaranya adalah bagaimana pertarungan isu yang melingkupi pertarungan personal branding di antara kandidat. Dan suka atau tidak, faktor tadi ketika orang bertanya bagaimana efek dari demo besar, bagaimana efek dari kasus hukum yang sedang menimpa Ahok, bagaimana kemudian orang melihat konstelasi politik yang ada di atasnya, nama besar SBY muncul, nama besar Mega, Prabowo dan Jokowi muncul, disitulah kemudian menjadi menarik. Kenapa seakan-akan pertarungan selama sebulan terakhir itu lebih berpusat pada dua nama, Ahok dengan Agus, dikarenakan isu terbesar terkait dengan penistaan agama, tuduhan penistaan agama dan demo besar tadi memang mengerucut kepada dua nama itu. Mengerucut pada nama-nama itu ya. Pemirsa, setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama, elektabilitas Cagup Jakarta Basuki Cahayapurnama terus merosot. Hasil survei Indikator Politik Indonesia menyebutkan elektabilitas Ahok menduduki urutan kedua setelah Agus Yudhoyono. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia yang dikomandani Burhanuddin Muhtadi menggelar survei sejak 15 hingga 22 November lalu. Sampel yang diambil 798 responden yang tersebar di seluruh kota Jakarta dengan margin error 3,6%.
Pasangan calon gubernur Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni unggul dengan perolehan 30,4%. Pasangan Basuki Cahayapurnama Jarod Saiful Hidayat memperoleh elektabilitas 26,2%. Sementara pasangan Anies Baswedan Sandiaga Uno memperoleh tingkat elektabilitas 24,5%. Sedangkan yang belum menentukan pilihan sebanyak 18,9%. Pemirsa, setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama, elektabilitas Cagup Jakarta Basuki Cahayapurnama terus merosot. Hasil survei Indikator Politik Indonesia menyebutkan elektabilitas Ahok menduduki urutan kedua setelah Agus Yudhoyono. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia yang dikomandani Burhanuddin Muhtadi menggelar survei sejak 15 hingga 22 November lalu. Sampel yang diambil 798 responden yang tersebar di seluruh kota Jakarta dengan margin error 3,6%. Pasangan calon gubernur Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni unggul dengan perolehan 30,4%. Pasangan Basuki Cahayapurnama Jarod Saiful Hidayat memperoleh elektabilitas 26,2%. Sementara pasangan Anies Baswedan Sandiaga Uno memperoleh tingkat elektabilitas 24,5%. Sedangkan yang belum menentukan pilihan sebanyak 18,9%. Kembali lagi di Prime Time News, pemirsa, ada satu hasil yang cukup unik ketika kita lihat suara Ahok turun, tetapi suaranya seperti bergesernya ke Agus Silvi, bukan ke Anies Sandi. Ini kenapa, Mas Seto, penjelasannya? Sebetulnya tidak bisa langsung dikonotasikan seperti itu ya, tetapi memang kecenderungan bahwa Agus Silvi mengalami proses kenaikan itu iya. Walaupun tidak bisa langsung diuji bahwa dari data longitudinal ini berasal dari suara Ahok. Ya. Tetapi yang bisa dilihat sebagai alasan kualitatif adalah, pertama kalau kita lihat tidak mengagetkan, Agus dan Silvi itu terutama ketika masa pendaftaran dimulai sebagai titik nol, mereka memiliki tingkat pengenalan terendah dibandingkan dengan Anies dan Ahok yang sudah memiliki track record, sudah memiliki tingkat pengenalan jauh lebih tinggi sebagai incumbent dan mantan menteri. Sehingga titik start mereka lebih mudah buat mereka untuk kemudian bisa menaikkan elektabilitas karena mereka punya peluang untuk menaikkan tingkat pengenalan. Tingkat pengenalan Agus itu hanya sekitar 60-an%. Sementara Ahok sudah di 90-an% saat pendaftaran, Anies sudah di 80-an%. Artinya ruang gerak Agus untuk menaikkan tingkat elektabilitas melalui kenaikan tingkat pengenalan pasca pendaftaran itu lebih besar ruangnya. Jadi itu tidak mengagetkan ketika kita lihat titik start masing-masing. Yang kedua, kalau ini coba dikaitkan dengan orang yang percaya dengan hipotesa bahwa faktor tuduhan penistaan agama, lalu kemudian demo besar yang menyasar Ahok itu kemudian berpengaruh besar, kita akan melihat bagaimana suka atau tidak dalam pemberitaan, dalam isu termasuk sosmed yang muncul, dalam membentukkan persepsi dua nama besar, pasangan nomor 2 dan pasangan nomor 1 itu lebih banyak muncul dalam perdebatan isu itu. Sehingga ketika kemudian pemilih yang katakanlah menjadi bagian dari antitesa incumbent atau antitesa dari Ahok melihat situasi seperti itu, mereka kecenderungan akan lebih mudah melakukan proses blocking kepada Agus, bukan kepada Anies yang dalam pemberitaan besar terkait dengan tuduhan penistaan agama, terkait dengan demo besar, itu berada dalam posisi yang lebih netral. Itu yang menyebabkan seakan-akan kecenderungan dari pemberitaan, bisa dilihat di media monitoring, ini seakan-akan memang sudah jadi pertarungan besar antara dua kubu, antara Ahok dengan Agus. Kalau kita lihat tema besarnya adalah demo besar dengan tuduhan penistaan agama. Itu yang mungkin menyebabkan Agus akhirnya secara elektoral lebih menikmati suara-suara dari pemilih yang memang sudah memposisikan dirinya menjadi antitesa dari incumbent. Kalau kita lihat alasan memilih ini, alasan memilih Agus karena tegas 23,1%, diikuti ganteng, berwibawa, kemudian seagama, anak SBY. Padahal alasan tidak memilihnya ini belum berpengalaman 20,3%. Iya, itu bagian dari bagaimana kita menjelaskan bagaimana preferensi pemilih hanya dari satu kategori saja, yaitu bagaimana orang melihat ini pertarungan personal branding. Kalau dalam konteks pertarungan personal branding, betul. Pemilih ketika melihat calon yang latar belakang tentara biasanya mengindikasikan dia tegas. Kemudian kedua, atribut yang lebih personal sifatnya dikatakan di situ ganteng. Berbeda dengan Ahok ketika ditanyakan bagaimana alasan utama sebagai pemilih, kerja nyata nomor 1. Itu berkorelasi linear dengan tingkat kepuasan publik mencapai 63,3%. Yang kedua tegas, sesuatu yang lebih personal. Terhadap Anies ramah, baik,
intelektual misalnya. Tetapi harus kita ingat bahwa ini bukan sekedar pertarungan personal branding. Pertarungan pilkada juga memiliki variabel lain, diantaranya adalah bagaimana pertarungan isu yang melingkupi pertarungan personal branding di antara kandidat. Dan suka atau tidak, faktor tadi ketika orang bertanya bagaimana efek dari demo besar, bagaimana efek dari kasus hukum yang sedang menimpa Ahok, bagaimana kemudian orang melihat konstelasi politik yang ada di atasnya, nama besar SBY muncul, nama besar Mega, Prabowo dan Jokowi muncul, disitulah kemudian menjadi menarik. Kenapa seakan-akan pertarungan selama sebulan terakhir itu lebih berpusat pada dua nama, Ahok dengan Agus, dikarenakan isu terbesar terkait dengan penistaan agama, tuduhan penistaan agama dan demo besar tadi memang mengerucut kepada dua nama itu. Mengerucut pada nama-nama itu ya.